dimanapun berada. Wow, senang sekali pada sore hari ini kita boleh ketemu kembali lagi. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sore-sore ada pantun buat setiap sahabat Bawaslu. Dengar baik-baik ya. Bulan Desember penuh damai. Damai bersama para pejuang. Pemilu bukan permainan. Stop bermain dengan kecurangan. Cuaks. Begitulah. Nah, karena sesuai dengan slogan nasional dari Bawaslu sendiri kan, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Yes. Baiklah, pada sore hari ini senang sekali kita kembali ya di Ngopi Ngobrol Pemilu. Dan pada saat hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita. Siapa lagi dia? Penasaran? Ini merupakan seorang dosen begitu ya, dari Muhammadiyah di Kabupaten Alor. Langsung saja ini dia Bapak Rahmat Nasir SPD MPD. Mari beri tepuk tangan dulu dong. Halo Bapak, selamat sore. Halo Ibu, selamat sore. Apa kabar, sehat? Apa kabar? Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Ya. Oke, mantap Bapak. Ya, Bapak ini sahabat Bawaslu juga perlu tahu. Perkenalan singkat dari Bapak dulu begitu ya, supaya orang bilang kalau kenal kan disayang. Mau disayang Pak? Mau? Baik, silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Terima kasih untuk Bawaslu mempercayakan ini kepada kami untuk menyampaikan gagasan di podcast ini. Saya sejak sekolah dari TK, PAUD sampai di SMA Muhammadiyah Kalabai itu ada di Kabupaten Alor, kemudian melanjutkan studi di Undana S1, lalu S2-nya di Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Lalu saat ini sedang studi S3 di Universitas Negeri Jogja ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sejak masa SMA, mahasiswa sudah sering bergelut di dunia demokrasi kepemiluan karena juga aktivis organisasi kemahasiswaan, sehingga terjun di dalam survei-survei pemilu sejak 2009 ya. Seperti itu. Wow, ini berarti rekam jejak dari Bapak sendiri untuk pengalaman pekerjaannya ini sudah bergelut di dunia politik gitu ya Bapak. Baik. Ya, dan memang saya juga pernah menjadi pengawas pemilu lapangan di Pilpres 2014 ya di Kota Kupang, lalu kemudian pernah juga menjadi tim seleksi anggota KPU di tahun 2018 untuk 4 kabupaten zona 2 saat itu, termasuk melahirkan KPU di Kabupaten Alor ini. Komisioner KPU pada saat itu, dan baru selesai 2023 kemarin bulan lalu kami menyeleksi 4 kabupaten lagi, yaitu Ngada, Sika, Kota Kupang dan Sumba Tengah baru selesai. Dan saya juga sering menulis tentang demokrasi politik di media online, media cetak seperti yang beredar, kemudian juga buku pendidikan politik dan dalam satu narasi, termasuk juga pendidikan dan demokrasi. Seperti itu Ibu ya. Ini berarti segala sesuatu nih Bapak kenal betul-betul ya tentang demokrasi sendiri ya, gitu kita ya. Berusaha mengisi waktu dan berkontribusi buat daerah negara ini. Mantap. Baik Bapak, ini untuk kita membuka kita punya pembicaraan dalam ngopi ngobrol pemilu ya. Ini kita perlu tahu sedikit pandangan dari Bapak terkait dengan demokrasi. Apakah demokrasi di Indonesia ini sedang mengalami kemajuan atau kemunduran gitu Bapak? Ya, saya kira demokrasi, kalau dulu kita tahu bahwa demokrasi adalah kepemimpinan atau kekuasaan dari rakyat yang sesungguhnya. Lalu ada yang menyebut demokrasi is from the people, by the people, and to the people. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kembali lagi kepada rakyat. Sehingga rakyat sendiri yang menentukan pemimpinnya dan pemimpinnya mengurus rakyat lagi, seperti itu. Dan kalau kita lihat Indonesia pernah juga demokrasi tidak langsung. Kalau kita cek di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu artinya bahwa sistem pemilu kita itu perwakilan. Kita memilih dulu anggota DPR, lalu anggota DPR memilih presiden. Anggota DPRD memilih bupati, gubernur, wali kota. Nah, saat ini sudah bergeser ke pemilu langsung, yaitu kita sendiri, rakyat sendiri diberikan hak kebebasan untuk menentukan sendiri pemimpinnya. Nah, ini sebuah kemajuan. Tetapi memang akhir-akhir ini banyak sekali problem di demokrasi kita. Ada indeks demokrasi yang naik turun, kecurangan pemilu, dan lain sebagainya, politisasi sara dan sebagainya. Itu yang kemudian cukup mengganggu. Makanya hadirnya Bawaslu ini penting sekali, Ibu. Ya. Sepenting hari ini di podcast kita karena kita akan membahas sebuah hal yang menarik gitu Bapak. Ini terkait dengan
peran kampus dalam mendorong Ya. pengawasan partisipatif di Kabupaten Alor begitu ya Bapak. Nah, kita akan membahasnya bersama-sama. Namun sebelumnya kita perlu tahu dulu hal apa atau payung hukum yang menjadi dasar dari pengawasan partisipatif ini ada begitu Bapak. Baik, bahwa sahabat Bawaslu sekalian, saya kira kita semua tahu bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu sangat berkaitan dengan ini ya, misalnya kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota di pasal 104 poin F ya. Kemudian per Bawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif yang hari ini kita sedang bahas. Nanti kita bahas nanti. Kemudian berkaitan dengan kampus perguruan tinggi itu undang-undang yang pasti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di situ juga ada kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik, otonomi keilmuan. Termasuk di dalamnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kalau kita dengar kampus itu adalah tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Nah, ini adalah podcast ini atau mimbar-mimbar akademik seperti ini adalah bagian daripada pengabdian pada masyarakat. Kampus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah setiap kampus punya statuta. Kampus misalnya statuta Sedikit Muhammadiyah Kalabahi. Itu menjadi dasar atau untuk kita berbicara pada kesempatan ini. Baik ya Bapak. Ini berarti secara khusus Bawaslu ini juga sudah masuk ya ke ranah akademis begitu. Betul, secara khusus dalam kampus-kampus ini sebagai pengawasan dari partisipatif itu sendiri. Baik, kita perlu tahu juga sesungguhnya para sahabat Bawaslu ya perlu tahu tentang pengawasan partisipatif itu seperti apa dan contohnya seperti apa bentuk-bentuknya begitu, karena saya pikir bahwa ini hal yang baru buat setiap kita masyarakat terkhususnya di Kabupaten Alor. Silakan Bapak. Baik, saya kira meskipun itu seorang penyelenggara belum tentu dia tahu gitu ya. Kalau dia bisa baca-baca ya pasti tahu. Sehingga memang pengawasan partisipatif ini maksudnya apa? Maksudnya kalau Bawaslu yang menjadi lembaga pengawas itu dianggap bahwa punya personil yang kurang, lalu dia mengawasi peserta pemilu yang banyak, mengawasi KPU yang begitu banyak, maka yang diawasi begitu banyak, yang mengawasi sedikit. Ya, saya tahu bahwa hanya 5 atau 3 orang di Bawaslu Kabupaten, kemudian ada sekitar 3 di kecamatan, lalu hanya 1 di PKD. Nanti pengawas TPS 1 saja. Maka itu cukup berat. Nah, makanya hadirlah kita perlu mengajak civil society, masyarakat ini untuk juga terlibat dalam pengawasan partisipatif. Nah, berkaitan dengan itu maka di Perbawaslu nomor 2 tahun 2003 ini tentang pengawasan partisipasi pasal 1 ayat 8 mendefinisikan bahwa pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan atau pemilihan. Nah, ini dikerjakan sebagai pendidikan politik, kepemiluan, kelembagaan, pengawas pemilu bagi masyarakat. Penciptaan kader dan tokoh penggerak pengawasan pemilu dan atau pemilihan, kemudian model dan metode pengawasan pemilu dan atau pemilihan yang efektif dan sistematif yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggara pemilu dan atau pemilihan. Seperti itu Ibu ya. Itu adalah pengawasan partisipatif. Berarti dari penjelasan Bapak ini sungguh penting begitu ya untuk keberadaan pengawasan partisipatif ini harus ada begitu ya. Itu bentuk-bentuknya itu Bu ya. Kalau kita lihat bentuk-bentuknya, kalau di pasal 3 itu ada pendidikan pengawasan partisipatif, kemudian ada forum warga pengawasan partisipatif, kemudian ada pojok pengawasan, ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang hari ini kita akan bahas. Kemudian ada juga kampung pengawasan partisipatif, kemudian ada komunitas digital pengawasan partisipatif. Nah, ini saya lihat di sini belum terlalu nampak gitu. Nah, ini menjadi ruang untuk teman-teman berkreasi di Bawaslu untuk bagaimana membentuk ini, sehingga mereka juga memberikan kontribusi untuk pengawasan yang lebih efektif seperti itu. Baik, kalau begitu sahabat Bawaslu, ini informasi yang penting sekali ya, apalagi secara digital kita adalah orang-orang muda begitu ya. Ayo gerakan. Nah, mungkin perlu juga penekanan secara khusus lagi bagaimana pentingnya dari pengawasan partisipatif itu kampus, untuk peran mahasiswa di dalamnya gitu ya, Bapak. Silakan. Nah, mahasiswa sebagai agen of change, kaum intelektual, kelompok menengah ke atas, dia sebagai harapan masyarakat, calon pemimpin di masa depan. Dia harus kita libatkan untuk sudah terbiasa dengan demokrasi pemilu ini. Nah, kalau sejak mahasiswa kita libatkan, tentu para pemimpin masa depan kita akan baik begitu. Nah, fokus pada program bagian kelima kerjasama dengan perguruan tinggi sesuai dengan topik kita hari ini. Ada sebenarnya kuliah kerja nyata tematik yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dan atau pemilihan. Jadi kampus bisa buat KKN temanya pemilu. Kemudian penelitian ilmiah berkaitan dengan tema kepemiluan, pengawasan pemilu dan atau pemilihan. Dan sayangnya memang jurusan-jurusan di Alor, Untrip ataupun di Stikip ini belum khusus tentang tata kepemiluan, belum ada.
Kemudian kalau kuliah umum, diskusi terbuka dan atau seminar, dialog terbuka, itu bisa kita lakukan, sangat memungkinkan, realistis sekali untuk kita lakukan. Kemudian magang di kantor Bawaslu. Nah, saya lihat ini apakah sudah ada magang di kantor Bawaslu ini mahasiswa atau belum? Atau KKN di sini belum ada. Nah, kemarin saya lihat di KPU provinsi itu ada mahasiswa atau siswa yang magang di situ. Nah, ini belum ada. Nah, ini makanya perlu ada untuk supaya mereka juga disiapkan. Program studi atau tata kelola kepemiluan itu juga belum ada. Program kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ya. Sasaran kita adalah dosen, pimpinan perguruan tinggi dan mahasiswa aktif seperti itu, Ibu. Ya. Baik. Ini luar biasa sekali, menarik sekali untuk pembahasan kita di podcast kali ini. Kita akan membahas lebih lanjut lagi, begitu ya, Bapak? Ya, siap. Tapi kita tunggu sesaat lagi ya, sahabat Bawaslu. Ada pantun begitu untuk Bawaslu itu ya. Ya, jalan-jalan ke Acil, awas jatuh ke jurang. Pemilu 2024 harus adil biar aman tanpa curang. Sampai kita akan membahas lanjutan lagi ya, Bapak. Siap, gitu ya. Kembali lagi di podcast Ngobrol Pemilu. Ya. Baiklah Bapak, kita akan berbicara tentang hal yang menarik juga ini ya, berkaitan dengan seberapa penting sih pengawasan partisipatif itu. Baik, gitu ya. Ya, mungkin Bapak bisa mengutarakan untuk setiap sahabat Bawaslu dimanapun berada, secara khusus di Kabupaten Alor, biar ini menjadi pencerahan bagi setiap kita. Silakan Bapak. Terima kasih pemirsa sahabat Bawaslu sekalian yang saya hormati. Mengapa harus ada pengawasan partisipatif? Yang pertama juga urgensi pengawasan itu pemilu seperti apa? Nah, pemilu adalah kompetisi, ya. Jadi antara satu peserta dan peserta lain mau menang. Nah, disitulah terjadi kerawanan terjadinya pelanggaran. Nah, orang mau menang dengan cara apapun, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, karena itu maka berisiko terganggunya pelaksanaan pemilu yang berintegritas, ya. Nah, karena itu agar tidak ada pelanggaran, maka hasilnya dapat diterima oleh rakyat. Nah, kalau hasil diterima oleh rakyat dan tanpa ada konflik, tanpa ada pelanggaran, maka pemimpin yang dihasilkan itu juga berwibawa. Dan kita semua akan hormat pada hasil pemilu yang ada. Nah, karena itu beberapa hal yang sangat mengganggu proses demokrasi kita, pemilu kita, seperti hilangnya hak pilih, orang-orang tidak mendapatkan undangan, tidak tahu tanggalnya hari apa, 14 Februari 2024, ada terjadi money politik uang, kemudian pemilu tidak sesuai aturan, ada terjadi konflik gugatan hasil pemilu, pemungutan suara, politisasi SARA dan sebagainya, konflik antar pendukung, itu menjadi hal-hal yang perlu ada pengawasan, sehingga itu menjadi patologi-patologi itu menjadi hilang, sahabat Bawaslu sekalian. Nah, secara konkret tugas pengawasan partisipatif itu memantau dan mengumpulkan informasi pada tahapan pemilihan yang diawasi, kemudian mencatat, mengumpulkan dan atau data informasi, melaporkan hasil pengawasan kepada pengawas pemilu terdekat, minimal di PKD. Dia sudah punya keberanian untuk lapor bahwa ada pelanggaran, itu sudah luar biasa sekali seperti itu. Saya kira seperti itu. Berarti ini sangat penting bagi setiap betul, kita ya, untuk masyarakat di Kabupaten Alor, secara khusus juga ini untuk setiap mahasiswa begitu ya. Kan mereka kritis. Ya, benar. Baik, Bapak, ini ngomong-ngomong tentang mahasiswa dan juga peran kampus begitu. Ini di Muhammadiyah itu sendiri sudahkah direalisasikan di dalam kehidupan setiap orang-orang di dalam kampus? Ya, baik. Saya kira di kampus ini ya tergolong baru, tetapi saya lihat kontribusinya sudah mulai ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Misalnya mulai dari dosennya, ya. Dosennya saya tercatat sudah 4 kali ya. Dosen kami dipercayakan untuk membawakan materi di Bawaslu, ya. Kemudian ada sekitar 2 dosen yang dipercaya menjadi tim seleksi anggota KPU maupun Bawaslu level di kabupaten, di provinsi NTT ini. Artinya di kampus di level ini dipercaya. Itu menjadi satu catatan penting bahwa kami juga mau berkontribusi dalam demokrasi ini. Nah, secara tidak langsung mahasiswa-mahasiswa kami, para dosen, staf alumni juga saat ini banyak yang menjadi anggota PPK. Ada Panwascam, ada PKD, PPS, bahkan Panterli itu baru-baru saya lihat cukup banyak. Kami dorong itu. Dan saat ini saya mencari tahu alumni-alumni kami ataukah mahasiswa kami untuk dorong masuk di PTPS, daftar sebanyak-banyaknya. Karena itu penting sekali, merupakan kontribusi secara tidak langsung dari kepada kampus untuk bagaimana terlibat dalam demokrasi, termasuk untuk pengawasan ini. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan diskusi-diskusi politik di kampus, baik secara non formal maupun formal. Saya kira itu adalah kalau kita bilang budaya daripada akademik daripada kampus. Hanya memang saya kelihatannya volumenya belum terlalu
tinggi. Nah, ini yang mungkin nanti kita dorong lagi. Nah, termasuk pada periode lalu Bawaslu itu sempat Bawaslu berkunjung ke kampus, membuat MOU, kemudian saya lihat tindak lanjut dari itu kami selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Bawaslu. Nah, hanya memang saya lihat lebih konkretnya belum. Ini yang saya harap kepada Bawaslu, pimpinan Bawaslu saat ini untuk bisa lebih menggenjot ini lebih konkret lagi, lebih nyata seperti itu. Saya kira seperti itu sahabat Bawaslu sekalian. Dan memang ini sahabat Bawaslu ya, sesuai dengan slogan nasionalnya mereka juga gitu ya. Karena bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi memang ini sungguh-sungguh masuk sampai kepada setiap peranak kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang ada ya. Saat itu kalau saya lihat di KPU ada relawan demokrasi. Dan itu termasuk mahasiswa-mahasiswa saya dorong ke situ. Mereka jadi kader, dan setelah dari relawan demokrasi beberapa hari ini menjadi PPK. Sehingga itulah bagi saya, mungkin orang tidak melihat kontribusi nyata kampus, tetapi secara tidak langsung kader-kader kami, mahasiswa kami yang kami didik itu bisa dipakai di dalam ruang-ruang demokrasi seperti ini. Kalau begitu, ini kalau seandainya semua masyarakat dapat memahami informasi ini dengan penting tentang pentingnya pengawasan partisipatif, maka demokrasi yang kita inginkan untuk proses pemilihan ke depan ini bakal mantap begitu. Betul, ya Bapak. Betul, Ibu, kalau kalau begitu Bapak sendiri apakah ada pesan begitu untuk pihak Bawaslu di Kabupaten Alor? Silakan. Saya sebagai lembaga yang mengawasi pemilu, tentu yang mengawasi harus mengetahui yang diawasi secara detail. Medannya harus ditahu. Untuk itu saya sering mengatakan bahwa Bawaslu harus lebih cerdas, lebih pintar daripada yang diawasi. Ya seharusnya seperti itu. Sehingga maka itu salah satu antibodi kita yang harus menjaga itu adalah, sahabat Bawaslu sekalian, adalah menjaga integritas diri, menjaga integritas kelembagaan ini. Dengan apa? Menegakkan aturan tanpa pandang bulu siapapun itu. Kita di Alur kadang-kadang kita mau mengawasi, itu saudara saya yang caleg, itu ipar saya, itu nyadu saya. Sehingga itu agak khawatir. Berarti itu sering terjadi. Ya, kalau saya lihat itu kan bisa mengganggu integritas kita, netralitas kita. Karena objektivitas dia menjadi terganggu. Tetapi kalau kita sudah masuk di lembaga ini, maka kita memberi diri secara utuh kepada lembaga ini untuk bagaimana objektif dan memang menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Yang kedua adalah terkait dengan pengawasan partisipatif, bukan saja di sekolah atau kampus, namun tadi saya sudah sampaikan bentuk-bentuk yang lain. Ada lewat digital, medsos dan sebagainya, itu harus jalan. Laporan-laporan seperti itu kita jangan menganggap remeh. Kita bisa lanjutkan, kita bisa telusuri apakah laporan-laporan itu benar atau tidak. Dan itu kita anggap sebagai laporan resmi kalau kita sudah melakukan kolaborasi dengan masyarakat atau kelompok-kelompok seperti itu. Baik Bapak, ini luar biasa sekali menarik ya informasi ini. Yang terakhir siap. Bapak, ini untuk masyarakat di Kabupaten Alor gitu. Apa harapan pesan dari Bapak sehingga proses pemilu ini bisa berjalan dengan baik gitu. Silakan Bapak. Terima kasih sahabat Bawaslu sekalian, terutama yang masyarakat Kabupaten Alor, rakyat Kabupaten Alor yang saya hormati. Yang paling utama adalah bagaimana kita menolak golput. Kenapa? Ada istilah buta yang paling mengerikan adalah buta politik. Dia tidak mau tahu bahwa kalau dia tidak mau tahu, dia tidak partisipasi. Harga bahan sembako itu sangat bergantung pada keputusan politik. Harga gaji, honor dan sebagainya sangat bergantung pada keputusan politik di DPR, dan itu sangat politis. Nah, kalau kita tidak terjun, kita tidak berpartisipasi, maka yang susah adalah rakyat kita sendiri. Yang kedua, orang-orang baik kalau tidak terlibat dalam politik, maka tentu sahabat Bawaslu sekalian, orang-orang jahat atau yang buruk itu yang akan masuk menjadi pemimpin. Maka itu kita harus masuk untuk kita lihat kriteria pemimpin kita, yang mana yang baik sesuai hati nurani tanpa diintervensi oleh siapapun, HAM, untuk bagaimana memilih sesuai dengan hati nurani. Maka kita ajak masyarakat yang lain ikut datang memilih. Kita informasikan surat suara ada 5 warna ini untuk apa, kita informasikan. Kita bantu penyelenggara pemilu. Karena itu kita bisa melakukan pendidikan politik di masyarakat. Nah, yang saya melihat data dari KPU Kabupaten Alor ya, misalnya Presiden Wapres di tahun berkaca dari pemilu sebelumnya, itu DPT 136.000 lebih, 718. Pengguna hanya 116. Artinya partisipasi masyarakat sekitar 84,90%. Nah, 15,1% itu golput atau tidak menggunakan hak pilih. Ada yang sudah menggunakan hak pilih tetapi suara tidak sahnya sekitar 1.438. Itu tinggi sekali, sahabat Bawaslu sekalian. Cukup tinggi, dan meskipun itu 1,24%, kalau di DPD RI sampai 5,03% yang surat-suaranya tidak sah. Nah, di DPD Provinsi NTT ada 136.000 DPT 719, tapi yang memilih 115. Itu juga sekitar 84,73% saja partisipasi. Artinya sekitar 15,27%
itu tidak menggunakan hak pilihnya. DPRD Kabupaten 136.718, yang menggunakan hak pilih hanya 115.621, sekitar 84% juga, 80 kurang lebih sama. Bupati dan wakil bupati juga di 2018 pilkada itu hanya 83,07% yang menggunakan hak pilih. Artinya ini masih pekerjaan berat bagi kita sebagai penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, KPU, untuk terus bagaimana mengajak sosialisasi. Nah, karena kita punya keterbatasan, makanya kita perlu mengajak kelompok sosial, kekuatan sosial, pengawasan partisipatif tadi untuk mari bantu untuk menurunkan angka golput ini. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena masyarakat adalah bagian dari pengawasan partisipatif, saya sampaikan yang terakhir, maka ketika menemukan ada dugaan pelanggaran pada tahapan, misalnya saat kampanye, masa tenang maupun nanti pungut hitung, maka jangan segan-segan untuk melaporkan, ya, dan sekurang-kurangnya menginformasikan kepada PKD setempat, ya, pengawas di desa. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, masyarakat sekalian, mata dan telinga Bapak Ibu sekalian itu juga adalah mata dan telinga dari para Bawaslu. Wes, ini menarik begitu. Ini kata-kata tajam begitu Ya, untuk siap. setiap masyarakat. Baik Bapak. Ini luar biasa menariknya sahabat Bawaslu, bahwa kita boleh mengobrol bersama-sama Siap. dengan Bapak dosen begitu ya. Untuk kita boleh menghimbau dan menginformasikan untuk setiap masyarakat secara khusus untuk peran kampus sendiri ya. dalam pengawasan partisipatif. Ya, nanti kita akan ketemu lagi pada podcast berikutnya di episode berikutnya. Untuk itu terakhir pantun buat setiap para sahabat Bawaslu gitu ya. Jadi manusia harus kreatif gitu Pak dosen. Nah, jangan karena dia hati jadi pilu, yuk jadi pengawas partisipatif bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Ya. Baik, terima kasih Bapak dosen ya untuk kesediaannya untuk boleh berbagi informasi bagi setiap sahabat Bawaslu dimanapun berada, secara khusus di Kabupaten Alor. Kita ketemu lagi nanti di besok-besok kapan-kapan gitu ya, di ngopi Ibu. ngobrol pemilu. Ya, Ibu. terima kasih Terima Bapak. kasih, sama-sama, Ibu. Ya. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi